Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JKP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Saya Sudarman. Di sebelah kanan saya Beni Agustini Setiarje. Di sebelah kiri saya Andi Iswati. Kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Cerman. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Cerman pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kita semua juga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin. Ibu hari ini ada rencana sesi coaching dengan Bu Feni. Iya Pak, pada pagi ini saya berencana coaching dengan Bu Feni. Nanti rencananya jam 10 pagi ini Pak. Oh gitu, baik Bu. Begini Bu, saya perlu menjelaskan dan menyampaikan kepada Ibu. Pertama, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam sesi coaching nanti. Ya. Oleh sebab itu, saya nanti akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Bu Feni. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya, Bu? Ya Pak, saya sudah siap dan terima kasih waktu sudah dengan bersedia untuk menjadi pengamat pada coaching yang akan saya lakukan nanti. Oke, baiklah Bu. Sebelum Ibu memulai coaching bersama Bu Feni, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya pada Bu Ani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati pada proses coaching nanti yaitu pertama, saya akan melihat proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Feni nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Seperti yang kita ketahui bahwa alur tirta itu adalah pertama menentukan tujuan. Tujuan dari pembicaraan atau proses coaching nanti yang akan Ibu laksanakan bersama Bu Feni. Dan yang kedua adalah identifikasi masalah. Dan yang ketiga yaitu rencana. Rencana pelaksanaan dari hasil pembicaraan yang Ibu laksanakan bersama Bu Feni. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati proses coaching Bu. Apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching. Nah, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah pertama kehadiran penuh atau present. Kemudian memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada seorang coach, dan juga mendengarkan secara seksama atau mendengarkan dengan aktif. Nah, ketika Ibu nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa itu receive atau menerima pernyataan-pernyataan dari seorang coach. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan terbuka dan Ibu juga harus bisa merangkum dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh seorang coach nanti. Setelah itu Ibu Ani juga bisa harus memberikan apresiasi pada coach nanti. Nah, apakah Ibu sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Pak, sudah jelas. Nanti ketika kegiatan coaching nanti saya akan berencana dan juga melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak jelaskan tadi. Baik Bu. Karena Ibu sudah jelas, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching bersama Bu Feni nanti? Ya Pak, pada saat coaching nanti kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu
Yang pertama adalah kehadiran penuh, Nggih. menerangkan dengan aktif, Nggih. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nggih. Oke, baik Bu. Dari ketiga itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu kira-kira di bagian mana? Di bagian mana yang ingin secara spesifik yang ingin saya observasi kepada Bu Ani? Pada bagian menerangkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan. Jadi pada kompetensi dua itu Bu nggih. Iya Pak. Nggih. Nah, untuk mencapai itu Bu nggih, kira-kira indikator ketercapaian yang dari pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan. Nggih. Kira-kira indikator ketika itu tercapai itu apa kira-kira indikatornya? Yang pertama itu adalah saya ingin menggali kompetensi dari coach. Terus yang kedua saya itu mampu menyimak dengan baik. Saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan nanti saya bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua saya mampu membuat pertanyaan terbuka dan membuat pertanyaan dari hasil pembicara. Oke. Jadi itu indikator yang ketercapaian Bu ya. Iya Pak. Ibu, saya kira cukup, saya kira cukup pembicaraan kita hari ini, dan saya ucapkan pada Bu Ani selamat melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Feni. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa maksimal. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya nanti akan melakukan coaching dengan Bu Feni. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat pagi, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Selamat pagi juga Bu Ani. Alhamdulillah kabar hari ini sehat. Bu Ani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Feni. Bu Feni, tadi saya ketemu dengan anak-anak. Tadi Bu Feni ke kelas. Katanya mau ketemu dengan saya, mau ada yang mau dibicarakan. Kira-kira ada apa ya Bu Feni? Iya Bu Ani, dari kemarin saya itu ingin ketemu sama Bu Ani ya Bu. Saya telepon kok tidak bisa, saya WA juga nggak dibuka. Saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi Bu Ani. Ini terkait dengan saya pengalaman pertama kali megang kelas awal yang berjumlah banyak, yaitu 18 anak Bu Ani. Karena sebelumnya itu belum pernah mendapatkan murid sebanyak itu. Paling banyak itu 12, 10 anak gitu Bu Ani. Tentu berbeda Bu Ani ya, menghadapi anak 18 sama anak yang cuma 5, cuma 7. Begitu juga dengan proses pembelajarannya Bu Ani. Ini yang saya permasalahkan. Nah, pada saat proses pembelajaran itu ada anak yang suka bermain, misal bermain pesawatan dari buku kertas mereka dan buku tulis itu Bu Ani ya. Terus kadang itu melempar bola, bermain bola di kelas. Tentu ini mengganggu teman yang lain kan Bu Ani ya pada saat pembelajaran ya. Ada yang merasa kesal, ada yang kecewa juga. Ini permasalahan saya Bu Ani. Dari permasalahan Bu Feni, berarti Bu Feni itu mengalami kesulitan dalam mengkondisikan anak dalam pembelajaran. Ya di dalam pembelajaran tadi itu anak suka bermain sendiri. Iya. Nah, dari pembicaraan ini apa yang ingin Bu Feni dapatkan? Ya, tentunya ini yang saya harapkan Bu Ani ya. Saya ingin mendapatkan solusi dari dari pembicaraan ini. Saya ingin mendapatkan inspirasi juga dari Bu Ani, dan saya ingin mengembangkan potensi yang saya miliki untuk bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran di kelas awal tersebut. Tentunya ya saya ingin perubahan yang lebih baik gitu lah Bu Ani. Ya, dari pengamatan Bu Feni, rencana apa yang ingin Bu Feni lakukan? Rencana yang saya lakukan ya sebagai pemimpin pembelajaran, saya melakukan observasi Bu Ani ya. Tujuan saya apa? Saya ingin mengetahui kebutuhan dasar manusia apa yang
yang belum terpenuhi sama siswa tersebut. Yang kedua, saya melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan Bu Ani. Pertama, menstabilkan identitas ya Bu Ani ya, yang bertujuan mengubah anak yang gagal menjadi anak yang sukses, sehingga anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kenapa saya sebut sebagai anak yang gagal Bu Ani? Karena anak yang melakukan kesalahan atau bermain di saat pembelajaran berlangsung, dia itu sebenarnya mencari perhatian. Nah, itu disebut anak yang gagal. Ya, tahap selanjutnya restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya apa Bu Ani? Saya ingin mengetahui motivasi apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan aktivitas bermain di saat pembelajaran berlangsung. Karena setiap perilaku manusia itu di balik itu ada motivasinya. Kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu. Ya, saya ingin mengetahui penyebabnya, motivasi apa yang dia melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, tahapan selanjutnya itu menanyakan keyakinan Bu Ani. Tujuannya itu setelah anak itu sadar akan kesalahannya, kita itu akan mudah mengarahkan anak tersebut karena dia sudah terbangun dari kesalahannya ya Bu Ani. Kita mudah mengarahkan ingin menjadi anak yang seperti apa, ingin solusi apa yang sebaiknya dilaksanakan, terus menanyakan keyakinan mana yang perlu ditingkatkan. Nah, ini yang saya lakukan Bu Ani, karena setelah anak itu yang pertama membangun kesadaran anak terlebih dahulu itu. Ya baik, jadi rencana pengamatan Bu Feni tadi itu yang pertama itu adalah mengobservasi. Iya. Yang kedua adalah menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu Ani, itu Bu Ani, maaf ya. Iya. Untuk restitusi itu ada kalimat-kalimat saya juga nanti yang bisa menguatkan Bagaimana kalimatnya? Bagian anak tersebut. Misalkan untuk yang tahapan pertama itu menstabilkan identitas ya Bu Ani ya. Iya. Ketika anak itu salah, kita itu jangan langsung menjudge bahwa kamu itu bodoh, kamu itu gak patut untuk ditiru sebagai teladan, enggak. Ya kita bahasa Jawanya itu istilahnya ngelenggohno gitu ya. Misalkan dengan kalimat ya setiap manusia itu kan pernah mengalami kesalahan. Iya. Begitu juga dengan Bu Feni juga pernah mengalami kesalahan itu. Bisa juga dengan kalimat yang tidak ada manusia yang sempurna gitu. Ya, bagus rencana Bu Feni dengan menerapkan segitiga restitusi. Iya. Menurut Bu Feni, dari skala 1 sampai 10, sekarang Bu Feni ada di skala berapa? Ya, ada di skala 5 Bu Ani. Di skala 5 ya. Nah, dari skala 5 ingin lagi meningkatkan ke skala berapa? Ya, tentunya saya ingin berupaya lebih baik lagi kan Bu Ani ya. Ya ingin ke skala 8, kalau tidak ke 9 ya ke 8 gitu lah Bu Ani. Ya tidak mentok ke 5 terus ya. Saya kan juga tidak ingin kan proses pembelajaran kok gitu-gitu saja. Saya kan namanya dinamis ya Bu Ani. Saya tuh nggak mau monoton gitu loh. Saya punya semangat, saya ingin berubah lagi gitu loh. Pokoknya saya ingin yang lebih baik. Mengapa gitu. kok enggak ingin ke level 9 atau 10 gitu? Kalau bisa ke level 9 Bu Ani. Iya. Tapi kan manusia kan tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin kan saya itu full sempurna, bisa ini, bisa itu, tidak. Iya. Setidaknya saya sudah berada di level 8. Iya, bagus. Dari level 5 ingin ke level 8. Apa yang Bu Feni lakukan? Ya tentunya mengubah strategi dan media saya Bu Ani ya. Strategi yang bagaimana? Strategi saya ya setelah pembelajaran mungkin saya bisa menerapkan itu Bu Ani. Pembelajaran berkelompok itu ya. Itu kan anaknya kan bisa aktif gitu ya dan bisa kolaboratif dengan teman-temannya. Dibagi kelompok gitu ya. Iya. Terus saya juga mengadakan pembelajaran dengan kuis gitu ya. Meskipun suasananya itu ramai tapi itu kan bermain sesuai dengan pembelajaran, ada ilmu yang didapatkan gitu. Jadi nggak hanya bermain saja tapi ada ilmu-ilmu yang didapatkan melalui kuis itu. Jadi di sini Bu Feni itu membutuhkan strategi metode tadi seperti mengubah metodenya tadi dari media pembelajarannya dirubah terus semenarik mungkin. Iya, medianya mungkin bisa saya lebih fokuskan ke konkret Bu Ani. Iya. Ya bagus. Terus
Yang kedua tadi kan mengajak anak-anak untuk melakukan kuis, itu juga Iya. sangat bagus sekali untuk anak-anak biar tidak mudah Iya. bosan ya. Itu mungkin tuh Bu Ani, untuk kinestetik anak-anak juga kan gerak juga ya. Iya. Bisa jadi anak yang pada waktu proses pembelajaran yang anak suka bermain itu, Iya. ya itu bisa jadi gaya belajarnya itu kan kinestetik. Ya, dengan kuis itu, nah, anak itu kan bisa diarahkan melalui kuis, melalui aktivitas bermain gitu Pak ya. Bu, ya. Siapa saja yang terlibat dari rencana tersebut? Yang terlibat Bu Ani ya, ya tentunya saya musyawarah dengan siapa? Kepala sekolah, rekan sejawat. Terus saya juga ingin apa ya, mencari inspirasi dari guru senior gitu Bu Ani. Oh ya gitu ya, berarti di sini yang terlibat itu adalah guru senior dan bapak kepala sekolah, terus Iya. juga guru-guru yang muda gitu ya Bu ya. Iya. Terus kapan rencana itu mau dilaksanakan? Iya, saya akan laksanakan kalau bisa ya minggu depan Bu Ani. Saya akan kolaboratif dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Saya akan menyampaikan keluhan saya terhadap kepala sekolah dan saya minta bantuan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjembatani saya dengan rekan-rekan, dimusyawarahkan lah gitu Bu Ani. Ya bagus sekali rencananya Bu Feni yang akan dilaksanakan minggu depan. Setelah kita melakukan pembicaraan ini, percakapan ini, bagaimana perasaan Bu Feni sekarang? Perasaan saya ya lega Bu Ani ya. Ternyata tidak sia-sia, kemarin saya ingin bertemu dengan Bu Ani, terus tadi saya ke sekolah ingin berjumpa dengan Bu Ani, ya tidak sia-sia pertemuan ini. Ya saya ingin mendapatkan solusi bagaimana ini gitu kan. Ya ternyata lebih dari itu ya, saya bisa mendapatkan solusi dari diri saya pribadi, bisa memunculkan potensi apa yang saya terapkan, bisa menerapkan segitiga restitusi ilmu yang saya dapat dari guru penggerak, seperti itu Bu Ani. Ya, jadi untuk percakapan hari ini Bu Feni sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah setelah berbicara panjang lebar untuk percakapan hari ini cukup sekian, kita sambung lagi pada bulan depan untuk mengetahui hasil rencana Bu Feni. Iya. Ya, dan gitu saja ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Ani nggih. Proses coaching tadi dari pengamatan saya tadi selama proses coaching tadi saya merasakan bahwa yang sudah dilaksanakan tadi sangat luar biasa. Sangat bagus sekali. Bersama Bu Feni tadi. Nah, begini Bu. Setelah proses coaching tadi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan tadi? Perasaan saya tentu saja lebih senang Pak, lebih tenang. Setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya bisa menggali kompetensi yang saya harapkan. Juga sudah bisa mencapai, saya juga merasakan sangat bahagia karena semua permasalahan yang dihadapi coach bisa diatasi karena coach bisa menemukan solusi atas apa yang di permasalahannya tadi. Baik Bu ya. Jadi dari sesi coaching tadi seorang coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, Pak, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Iya. Pada saat coaching tadi Bu ya, yang sudah dilaksanakan Bu Ani bersama Bu Feni, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian yang dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan, pada proses coaching tadi bersama Bu Feni, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Feni, tadi saya sudah bisa merasakan fokus
dan bisa mendengarkan dengan seksama, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Ya Bu, jadi sudah tercapai ya indikatornya? Menurut saya sudah, Pak. Oh ya. Sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Jadi Ibu merasa bahwa indikatornya sudah sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan, tercapai indikatornya. Gitu. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya selama melaksanakan pengamatan kegiatan proses coaching yang Ibu laksanakan tadi bersama Bu Feni. Iya Pak, silakan. Oke. Gini Bu ya, berdasarkan observasi selama proses coaching tadi, saya mencatat beberapa hal. Ya. Pertama, bahwa saya sudah melihat proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ya. Sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menggali tujuan dari proses coaching tadi. Ibu juga sudah mengarahkan seorang coach untuk mengidentifikasi permasalahan sendiri, lalu merencanakan aksi dan untuk menyelesaikan masalahnya coach yang disampaikan tadi. Nah, Ibu juga sudah memancing coach untuk berkomitmen, dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada seorang coaching. Jadi itu adalah hasil pengamatan saya pada selama sesi coaching yang Ibu laksanakan bersama Bu Feni tadi. Jadi dari hasil proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin tingkatkan ke depannya itu? Saya ingin meningkatkan bisa bercerita Pak dengan coaching dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Jadi ke depannya Ibu lebih kepingin mengembangkan kompetensi, mungkin Ibu lebih bisa mendengarkan dengan seksama, Iya Pak, betul. seksama, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada seorang coach. Baik Bu, semoga rencana Ibu ke depan berjalan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal dan juga bisa meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang coaching. Dari sini kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Cukup, tidak ada lagi yang saya sampaikan, dan saya sampaikan banyak terima kasih sudah mau menjadi observer bagi saya bersama Bu Feni tadi. Oke, terima kasih Bu. Saya kira cukup dari hasil pembicaraan tadi, dan saya kira hasilnya hari ini sangat maksimal sekali. Terima kasih Bu Ani, dan saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.